Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eldi Yolanda, NPM 1621020166 dari Siasa Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam dikategorikan sebagai definite law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan demokrasi negara Islam. Sifat demokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Menurut Haduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterapkan oleh manusia. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita dapat mendiskusikan relasi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam di Indonesia dengan bangunan nasional. Pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis atau living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam membangun hukum nasional. Perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tepat sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum dan menjalankannya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.